Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina dengan NIM 2313411448. Di sini saya ingin membahas topik tentang komoditas pangan, yaitu saya memilih pada sayuran. Dengan tujuan dari video ini Dengan tujuan dari pembuatan video ini yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana sistem pangan dan gizi bekerja pada komunitas sayur, mulai dari produksi hingga pembuangan. Yang kedua, menghubungkan teori ekonomi pangan dan gizi dengan kasus nyata di Indonesia, seperti fluktuasi harga, intervensi pemerintah, dan tantangan distribusi. Alur dari komoditas ini yaitu yang pertama adanya analisis siklus sistem pangan. Yang pertama ada produksi. Petani menanam sayuran seperti bayam, kangkung, sawi, tomat, cabai, dan masih banyak lainnya dengan dukungan penyediaan pupuk, benih, dan sarana pertanian. Pemerintah berperan dalam memberikan subsidi pupuk dan penyuluhan. Aktor utama pada produksinya yaitu ada petani sayur dan penyediaan benih dan pupuk pemerintah, penyuluhan dan subsidi. Adapun tantangan ekonomi dari produksi tersebut yaitu yang pertama adanya biaya pupuk dan benih tinggi, ketergantungan pada cuaca, gagal panen pada saat hujan ekstrim atau kekeringan. Yang kedua ada posisi tawar petani rendah terhadap pengepul. Yang kedua ada alur pengolahan, yaitu setelah produksi akan terjadi pengolahan sayur segar melalui tahap pembersihan, sortasi, dan pengemasan. Pada skala industri, sayur dapat diolah menjadi produk bernilai tambahan seperti sayur beku, nugget sayur, atau keripik bayam, dengan aktor utamanya yaitu UMKM, pengolahan sayur, industri pangan, pemerintah, BPOM, Dinas Kesehatan. Dengan tantangan ekonominya tersebut yaitu keterbatasan teknologi, pengolahan, dan fasilitas pasca panen. Yang kedua, biaya pengemasan modern cukup mahal, akses UMKM terhadap model masih terbatas. Yang ketiga, adanya distribusi. Rantai distribusi melibatkan pengepul, pedagang besar di pasar induk, pedagang encer, pasar tradisional, supermarket, warung online, hingga konsumen akhir. Aktor utama dari tersebut yaitu pengepul, pedagang besar atau pasar induk, pedagang eceran, pelapor online, pemerintah, pasar murah atau operasi pasar. Dengan tantangan ekonominya yaitu biaya transportasi tinggi terutama dari desa ke kota. Rantai distribusi panjang menyebabkan harga naik di tingkat konsumen. Yang ketiga, infrastruktur jalan dan penyimpanan dingin, cold storage, masih terbatas konsumsi. Yang keempat adanya alur konsumsi. Konsumen terbesar adalah rumah tangga, diikuti restoran, catering, kantin, dan lembaga publik, dengan aktor utamanya yaitu ada rumah tangga, restoran, catering, lembaga publik yaitu sekolah, rumah sakit. Dengan tantangan ekonomi yaitu daya beli masyarakat berpengaruh terhadap konsumsi sayur, perubahan pola konsumsi. Sebagian masyarakat lebih memilih makanan instan daripada sayur segar. Harga sayur yang fluktuatif membuat konsumen tidak stabil. Yang kelima adanya tahap pembuangan yaitu limbah sayur berupa bagian yang tidak terpakai atau sayur busuk. Sebagian besar berakhir di TPA, tempat pembuangan akhir, namun dapat dimanfaatkan sebagai kompost atau pakan ternak melalui program bank sampah atau komunitas hijau, dengan aktor utamanya yaitu rumah tangga, pedagang besar, pengelola sampah, komunitas bank sampah, pemerintah daerah. Dengan tantangan ekonominya yaitu food waste tinggi sehingga menyebabkan kerugian bagi pedagang dan konsumen. Belum optimalnya pemanfaatan limbah organik sebagai kompos atau pangan ternak. Biaya pengolahan sampah menambah beban daerah. Yang kedua, adanya prinsip ekonomi dalam rantai pangan yaitu opportunity cost, yaitu petani memilih menanam sayur karena masa tanam lebih singkat dibandingkan padi. Sebagai contoh nyatanya yaitu ketika harga cabai naik,
banyak petani beralih menanam cabai sehingga pasokan sayur daun berkurang dan harga naik. Kasusnya ada di Jawa Tengah 2023. Yang kedua ada rasionalitas, yaitu konsumen memilih sayuran segar dengan harga murah di pasar tradisional. Data BPS 2022 menunjukkan kurang dari 70% rumah tangga Indonesia masih membeli sayuran di pasar tradisional. Adapun peran pasarnya yaitu harga sayur sangat fluktuatif tergantung musim. Misalnya pada harga tomat di Karo, Sumatera Utara pernah turun hingga 1.000 per kilogram. Saat panen raya 2022 membuat petani merugi. Untuk intervensi pemerintah dalam hal tersebut yaitu pemerintah melakukan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Pemda untuk mengadakan pasar murah sayur untuk menjaga stabilitas harga pada tahun 2022 sampai 2023. Yang ketiga ada eksternalitas sistem pangan, yaitu adapun eksternalitas positifnya yaitu pemberdayaan petani lokal dapat meningkatkan ekonomi desa dan ketahanan pangan. Dengan dampak harga sayur lebih terjangkau, konsumsi gizi masyarakat meningkat dengan strategi urban farming. Contoh Jakarta Berkebun, koperasi tani untuk memperkuat posisi tawar petani. Yang kedua ada eksternalitas negatif, yaitu penggunaan pestisida berlebihan dapat mencemari lingkungan dan berisiko pada kesehatan konsumen, sehingga berdampak pada gangguan kesehatan akibat residu pestisida, penurunan kualitas tanah. Dengan strateginya yaitu program petani organik, sertifikasi produk organik, serta penggunaan pestisida nabati oleh komunitas tani. Yang keempat, adapun tantangan dan tren terkininya yaitu inflasi harga pangan. Harga sayur mudah naik saat pasokan terbatas. Berkontribusi pada inflasi pangan. Perubahan iklim, cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan menurunkan produktivitas sayuran. Distribusi tidak merata. Konsumen di kota besar lebih mudah memperoleh sayuran segar dibandingkan daerah terpencil. Adapun food waste, sayuran lebih cepat rusak sehingga banyak terbuang, baik di pasar maupun di rumah tangga. Adapun yang kelima yaitu rekomendasi dan solusi program yang dilakukan yaitu Bank Sayur Sehat berbasis komunitas dapat menjadi solusi. Yang pertama, dapat mengumpulkan sayuran sisa pasar yang masih layak konsumsi. Yang kedua, dapat menyalurkan ke panti asuhan, dapur umum, atau rumah makan murah. Yang ketiga yaitu untuk melakukan edukasi masyarakat untuk mengurangi food waste dan memanfaatkan limbah sayur sebagai kompos. Yang kelima, mengembangkan kelompok ibu-ibu pengolah hasil tani untuk membuat produk olahan sayur seperti sayur beku, nugget sayur, keripik bayam. Adapun kesimpulannya yaitu siklus sistem pangan sayur dapat melibatkan berbagai aktor dari petani, distributor, konsumen, hingga pemerintah. Prinsip ekonomi berperan penting dalam menentukan alur distribusi dan harga. Sistem ini menghasilkan eksternalitas positif berupa pemberdayaan petani dan peningkatan gizi, namun juga eksternalitas negatifnya seperti penyebaran akibat pestisida. Tantangan utamanya yaitu meliputi inflasi harga, perubahan iklim, distribusi yang tidak merata, dan food waste. Solusi komunitas seperti Bank Sayur Sehat dapat membantu kita untuk mengurangi masalah pangan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah hasil dari pembahasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.